السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله ومسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir yang ringkas Taisir Al-Karim Ar-Rahman oleh Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Masih kita pada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-210. Allah berfirman, "Hal yanzurun illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ila Allahi turja'ul umur." Tidaklah mereka menunggu kecuali datangnya kepada mereka Allah dengan dhulal minal ghamam, dengan naungan dari ghamam, dan juga malaikat-malaikat, wa qudiya al-amr, dan kemudian diputuskan perkara-perkara, wa ila Allahi turja'ul umur, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Disebutkan di sini dalam lafaz ayat tentang datangnya Allah kepada mereka untuk menyelesaikan urusan. Yang sering jadi muskilah adalah ketika disebutkan fi dhulalin minal ghamam, dengan naungan dari ghamam. Yang ghamam kadang-kadang diterjemahkan awan. Tetapi walaupun disebut dhulal, bukan berarti menaungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada di atas Allah sesuatu. Tidak ada di atas Allah sesuatu. Ini akidah yang harus kita yakini, yang merupakan pokok, dan jangan kemudian kita kalahkan dengan sesuatu yang masih ada ihtimal, masih ada kemungkinan-kemungkinan. Demikian pula ghamam bukan bermakna awan seperti awan yang kita ketahui, tetapi sebuah naungan yang menaungi manusia ketika itu.
Jadi bukan menaungi Allah Ta'ala. Wal malaikatu, malaikat atuf, mengikuti lafaz Allah, artinya yang datang Allah dan malaikat. Sehingga mirip makna ayat ini dengan ayat wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datang Rabb kamu dan para malaikatnya. Di sini juga sama. Ya'tiyahumullah wal malaikah. Datang Allah pada mereka dan malaikat-malaikat. Disebutkan dalam syarahnya, dalam tafsirnya yang ringkas oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Wa hadza fihi min al-wa'id asy-syadid. Terkandung di dalamnya ancaman yang keras, yang hampir-hampir memotong hati-hati manusia, mencabut hati-hati manusia. Karena makna ayat ini, mereka yang berbuat kekufuran, kesesatan, tidaklah mereka menunggu kecuali datangnya hari kiamat. Datangnya yaumul hisab, di mana Allah akan menghisab mereka. Itu maknanya. Wa dzalika anna Allah Ta'ala yatwi as-samawati wal arda, yaitu pada hari ketika Allah Subhanahu wa taala menggulung langit dan bumi, wa tanzirul kawakib, dan menjadikan bintang-bintang berjatuhan. Yaumul qiyamah, yauma yatwi as-samaa qatayy as-sijil, wa takunu asy-syamsu wal qamar wa tukawwir asy-syamsu wal qamar, dan kemudian dibenturkan matahari dan bulan. Wa tanzilul malaikatul kiram, kemudian turun malaikat-malaikat yang mulia. Fatuhitu bil khalaiq, meliputi seluruh makhluk-makhluk. Dikumpulkan mereka di tempat berkumpulnya, yaitu dijuluki dengan mahsyar. Qal, dikatakan selanjutnya, wa yanzilul bari, kemudian Allah al-bari turun, datang kepada mereka, fi dhulalin minal ghamam, liyafsil baina ibadihi. Allah datang kepada mereka untuk menyelesaikan urusan-urusan mereka, menghitung amalan perbuatan mereka, bil qada'i wal adli, dengan keputusan-keputusan dan keadilan-keadilan. Adapun fi dhulalin minal ghamam, jangan ditafsirkan bahwa Allah di dalam dhulalin minal ghamam. Tidak ada yang meliputi Allah sesuatu apapun. Tidak ada yang meliputi Allah sesuatu apapun. Maka disebutkan dalam riwayat Ibn Abi Hatim dengan sanadnya, dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, menyatakan bahwa hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam, maknanya yahbitu, hina yahbitu wa bainahu wa baina khalqihi 70,000 hijab. Bahwa Allah ketika turun dan datang kepada mereka dalam keadaan antara Allah dengan makhluk ada 70,000 hijab, ada 70,000 hijab. Jelas bahwa yang dimaksud ghamam tadi adalah hijab Allah Subhanahu wa taala antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti di atas mereka tetapi di bawah Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan dengan jelas dalam riwayat ini, bainahu wa baina khalqih, antara Allah dengan makhluknya ada 70,000 lapisan hijab. Dan hijabnya tidak hanya dalam bentuk awan. Minha an-nur, ada hijabnya berupa cahaya. Ada hijab berupa kegelapan. Kegelapan cahaya, kegelapan lagi cahaya. Walma, ada pula air. Jangan tanya seperti apa.
Karena ini hal-hal yang gaib, yang tidak diketahui kecuali dengan berita dari Allah Subhanahu wa taala. Fayusawwitul ma'a fi tilka dhulmah, maka air di dalam kegelapan bersuara dengan suara yang dahsyat, yang hampir-hampir mencabut jantung-jantung mereka. Karena takutnya, karena seremnya suaranya, mengerikan suara air yang bergemuruh, yang merupakan hijab antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Tankhali' lahul qulub, yang hati ini seakan tercabut. Ini satu tafsiran. Yang tafsirnya disebutkan dengan sanadnya sampai kepada Abdullah ibni Amr radhiyallahu taala anhu. Adapun dikatakan dalam riwayat yang lain, haddatsana Abi, haddatsana Muhammad ibn al-Wazir ad-Dimashqi, haddatsana al-Walid qala sa'altu Zuhair ibn Muhammad tentang ayat Allah fi dhulalin minal ghamam. Qala, beliau juga berkata, dhulalun minal ghamam, naungan dari ghamam. Ghamam yang dimaksud adalah kumpulan mutiara dan permata yang bercampur dengan jauhar wazzabarjad, bentuk-bentuk permata, mutiara, zamrud. Wa qala Ibnu Abi Najih dari Mujahid tentang dhulal minal ghamam, kata beliau, ghamam itu bukan awan. Dan ghamam bermakna awan hanya sekali disebutkan. Ghamam bermakna awan hanya ketika berbicara tentang Bani Israel disebutkan ghamam di sana. Tetapi di tempat-tempat lain ghamam tidak mesti dalam bentuk awan. Ala kulli hal, wallahu taala alam, bahwa dari riwayat-riwayat ini kita mendapatkan pelajaran penting. Jangan sampai kita salah paham bahwa dhulalin minal ghamam antara Allah dengan makhluknya. Ini penting. Bukan di atas Allah SWT. Karena mendengar kalimat naungan, oh berarti Allah dinaungi awan. Salah. Bukan demikian maknanya. Tetapi fi dhulalin minal ghamam, yakni Allah datang dalam keadaan antara Allah dengan makhluknya ada naungan, yaitu hijab yang menghijabi antara makhluk-makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak dibebaskan, tidak diizinkan untuk memandang wajah Allah kecuali orang-orang khusus di dalam jannah, yaitu mukminun. Adapun ketika itu seluruh manusia dikumpulkan, maka belum diizinkan untuk memandang Allah Subhanahu wa taala. Maka antara Allah dengan makhluknya 70,000 hijab. Fatudul mawazin, maka ketika itu dipasanglah timbangan-timbangan, wa tunsyarud dawawin, ditebar catatan-catatan. Ada yang menerima catatannya dari depannya, ada yang menerima catatannya dari kanannya, ada yang menerima catatannya dari kirinya, ada yang menerima dari belakangnya. Wa tabyaddu wujuhu ahli sa'adah wa taswaddu wujuh ahli syaqawah. Dan saat itu pula wajah-wajah orang yang akan berbahagia ceria, memutih wajahnya. Sebaliknya akan menghitam wajah orang-orang yang akan sengsara, calon-calon ahli neraka. Wa yatamayyad ahlul khairi min ahli syarr. Maka saat itu terbedakan antara orang yang ahlul khair, orang-orang baik, dan orang yang merupakan ahlul syarr, orang-orang jelek. Terbedakan. Wajahnya berbeda, keadaannya berbeda. Wa kullun yujaza bi'amalihi, dan masing-masingnya akan dibalas sesuai dengan amalan-amalannya. Fahunalika ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi idza 'alima haqiqata ma huwa 'alaihi. Maka saat itulah orang-orang zalim menggigit jarinya, menyesal dengan penyesalan yang sangat, yang dahsyat, penyesalan yang tidak bermanfaat. Penyesalan di dunia akan bermanfaat. Kalau orang yang menyesal dari perbuatan dosanya akan bertaubat.
Orang yang menyesal dari perbuatan-perbuatan maksiatnya, kekufurannya, penyimpangannya, dia akan bertaubat dan akan kembali kepada hidayah, kembali kepada Quran wa sunnah, kembali kepada agama yang benar. Kalau di dunia. Tetapi kalau sudah yaumul qiyamah, sudah ditutup pintu taubat. Sudah tidak ada lagi perubahan-perubahan apapun. Maka mereka ahlul dalal, mereka orang-orang zalim, menyesal dengan penyesalan yang sangat, yang dahsyat, yang tidak mungkin bermanfaat sedikit pun. Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anid dzikri ba'da id ja'ani. Allah sebutkan secara rinci bagaimana orang zalim menyesali. Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi, ketika orang zalim menggigit jarinya. Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, duhai kiranya aku mengikuti jalan Rasul. Ya wailata, duhai kiranya aku tidak mengambil si fulan sebagai temanku. Laqad adallani 'anid dzikri, sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan ini. Sungguh temanku itu dulu telah menyesatkan aku dari peringatan ini yang sekarang disaksikan ini. Ini melupakan dari hari kiamat, melupakan dia dari hari pembalasan, yaumul hisab. Menyesal kenapa mengambil kawan yang salah, mengambil teman yang keliru. Ini khonidun a'azakumullah, saat itu akan terjadi. Wa hadhil ayah wa ma asbahaha dalilun li madhhabi ahli sunnati wal jamaah al-muthbitina lis-sifatil ikhtiyariyah. Ayat ini juga sebagai dalil, sebagai bukti-bukti yang jelas membenarkan pendapat ahli sunnah wal jamaah yang meyakini bahwa Allah memiliki sifat-sifat ikhtiyariyah. Sifat itu ada dua, ada sifat dzatiyah, ada sifat ikhtiyariyah. Kalau sifat dzatiyah, yang zatnya memiliki sifat tersebut. Adapun ikhtiyariyah, sifat yang berkait dengan iradah. Kalau mau Allah kerjakan, kalau tidak ya tidak. Kalau sifat dzatiyah seperti maha mendengar, selalu azaliyan wa abadiyan Allah maha mendengar, maha melihat, azaliyan wa abadiyan selalu terus menerus Allah maha melihat ila akhirih. Itu sifat dzatiyah. Tetapi ada sifat yang sifatnya ikhtiyariyah, yakni berkait dengan ikhtiar, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau, Allah kerjakan. Kalau tidak ya tidak. Apa contohnya? Contohnya turunnya Allah ke langit dunia. Sifat datang bagi Allah, sifat maji bagi Allah. Kapan Allah datang? Kalau Allah kehendaki. Kalau tidak ya tidak. Ini sifat apa? Ikhtiyariyah. Maka ayat ini menunjukkan madhab ahli sunnah wal jamaah, yaitu mengimani adanya sifat-sifat ikhtiyariyah, seperti istiwanya Allah di atas arasy-Nya. Allah menghendaki untuk istiwa di atas arasy-Nya. Wan nuzul, Allah menghendaki untuk turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Wal maji, datangnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak untuk datang, Allah datang. Berarti bisa begini dan begitu. Apa maknanya maji, datang? Ya itulah maknanya. Apa maknanya jaa wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa? Apa maknanya ityan? Hal yanzuruna illa ayyatiyahum, ya'tiyahum, mendatangi mereka. Yaitu sifat Allah Ta'ala. Kalau Allah kehendaki, Allah datang. Wa nahu dzalik, dan yang sejenis itu sifat-sifat ikhtiyariyah. Wa dzalika wa nahu dzalika min as-sifat allati akhbara biha ta'ala 'an nafsihi, dan lain-lain dari sifat ikhtiyariyah yang Allah sifatkan dirinya dengannya, bahwa aku akan datang, bahwa Allah akan datang yaumul qiyamah untuk menghisab,
Diriwayatkan pula bahwa yang dimaksud turunnya Allah ketika itu atau datangnya Allah ketika itu yang disebut dengan maji dan jaa ya'ti yaumul qiyamah disebutkan oleh Ibnu Katsir nuqilan riwayat. Yani Allah Subhanahu wa taala yanzil fi dhulalin minal ghamam minal arsy ilal kursi. Dari arsy ke kursi. Dan tetap Allah Maha Tinggi Subhanahu wa taala. Bila kaifin, tanpa mempertanyakan kayak apa, seperti apa, karena zat Allah pun kita tidak tahu, apalagi tentang bagaimana turunnya, apalagi bagaimana majinya, apalagi bagaimana ityannya. Tidak perlu bertanya-tanya apa yang tidak perlu dipertanyakan. Berita dalam Quran pasti benar, berita dalam hadis pasti benar. Katakan amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami beriman dengannya karena semuanya dari Allah. Al-Quran ucapan Allah, hadis-hadis merupakan ucapan Rasulullah, dan Rasulullah SAW la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Berarti Quran dari Allah, hadis juga dari Allah. Yani Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yani sifat-sifat yang Allah kabarkan dalam Quran tentang dirinya, au akhbara biha anhu rasuluhu, atau yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayuthbitunaha ala wajhin yaliqu bi jalalillahi wa 'azamatihi. Maka Ahlussunnah beriman dengan sifat-sifat tersebut yang tersebut dalam Quran, yang tersebut dalam sunnah Rasulullah, diimani, ditetapkan sifat itu. Dan kita yakini sesuai dengan keagungannya dan kemuliaannya. Min ghairi tashbih, tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Apakah datangnya kayak hakim agung yang datang ke tempat sidang? Tidak. Laisa kamitslihi syai'. Apakah turunnya seperti turunnya awan tiba-tiba menjadi kabut di pohon-pohon? Tidak sama dengan makhluknya. Atau mungkin turunnya seperti, tidak sama dengan itu semua. Kayak apa? Tidak tahu. Berarti mengimaninya, menetapkannya dengan menyatakan, meyakini pasti sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kemuliaannya, dan tidak menyerupakan dengan makhluknya. Wala tahrifin, dengan tidak mentahrif, tidak menyelewengkan maknanya. Makna ya'tiyahumullahu dengan lafdzul jalalah marfu', wa alamatu raf'ihi dhammah, menunjukkan bahwa fa'il, pelaku dari ya'ti adalah Allah Subhanahu wa taala. Mau apa? Mungkin maksudnya adalah ya'ti ya amru rabbik, sebagaimana dalam ayat lain. Ayat lain berbicara lain. Memang datang Allah, datang pula amru rabbik. Kalaupun yang dimaksud adalah amr, maka niscaya akan dibaca lafdzul jalalah dengan kasrah. Wa hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahi. Loh, kenapa kok ya'tiyahumullahi? Karena di sana ada kalimat yang mahdhuf, takdiruhu amr, bahwa dia dalam keadaan marfu' sebagai fa'il, sedangkan lafdzul jalalah mudhaf ilaih. Kan begitu. Tapi tidak demikian. Dibaca dalam semua mushaf tegas dan jelas, yanzuruna illa an ya'tiyahum. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah. An ya'tiyahumullahu dengan dhammah. Walhamdulillah. Maka jangan ditafsirkan kepada makna-makna lain. Allah datang, selesai. Masa Allah datang seperti manusia? Datang tidak seperti manusia. Masa Allah bisa datang? Allah ala kulli syai'in qadir. Berarti seperti manusia, tidak sama dengan manusia. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak tahu seperti apa. Yang jelas sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kemuliaannya, sesuai dengan ketinggiannya subhanahu wa ta'ala. Maka jangan ditolak, wala ta'tilin. Berapa manhaj
Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menerima sifat-sifat Allah ada beberapa perkara. Pertama, mengimani dan menetapkan. Kedua, menyatakan bahwa tentunya sesuai dengan keagungannya dan kemuliaannya. Ketiga, tidak menyerupakan dengan makhluknya. Keempat, tidak menyelewengkan pada makna-makna lain. Kelima, tidak menolak. Khilafan lil mu'attilati ala ikhtilafi anwa'ihim minal jahmiyati wal mu'tazilati wal asy'ariyah. Berbeda dengan para penolak-penolak sifat. Berbeda dengan golongan-golongan yang menolak sifat dengan berbagai macam bentuknya dan berbagai macam aliran-alirannya. Berbagai macam jenis-jenisnya. Para penolak-penolak sifat. Siapa saja mereka? Seperti Al-Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan. Menolak sifat seluruhnya. Jahm bin Safwan. Bahkan menolak seluruh sifat dan lawan-lawannya. Ini kegilaannya Jahm bin Safwan. Allah tidak mendengar tapi tidak tuli. Allah tidak melihat tapi tidak buta. Allah tidak ada dan tidak ada. Ini gila dia. Laqad junna Jahmun. Sungguh gila Jahm ketika mensifati Allah dengan sifat tidak ada sifat. Golongan kedua Mu'tazilah. Walaupun di bawahnya Jahmiyah, tetapi mereka pun menolak seluruh sifat. Dengan alasan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah, tidak mungkin sama dengan makhluknya. Jadi, maka Allah tidak punya sifat. Kalau punya sifat kayak makhluk katanya. Ini Mu'tazilah. Demikian pula Asy'ariyah. Yang pencetusnya, pendirinya, yang memulainya telah bertaubat. Yaitu Abul Hasan Al-Asy'ari. Ghafarallahu lahu. Semoga Allah mengampuninya. Semoga Allah memaafkannya. Tetapi pemahaman ketika dia masih menyimpang dan menolak sifat, masih diyakini sampai hari ini. Ini keanehan. Pencetusnya sudah taubat, pengikutnya terus menerus. Walaupun memang tidak seperti Mu'tazilah, tetapi juga menolak sebagian sifat-sifat atau sebagian besar sifat-sifat. Yang diterima hanya wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi sampai akhir. Imma 20 sifat atau ada yang lebih sedikit lagi 13 sifat, ada yang lebih sedikit lagi menyatakan hanya 7 sifat. Yang lainnya ditolak. Dengan alasan yang mirip dengan Mu'tazilah. Sampai-sampai para ulama menyatakan bahwasanya Asy'ariyah ini sesungguhnya sama dengan Mu'tazilah, tetapi masih malu-malu. Mu'tazilah menolak semuanya. Asy'ariyah menolak yang ini saja, yang ini jangan, yang itu saja, yang ini kita terima ila akhirih. Oleh karena itu beberapa ulama menjulukinya Asy'ariyah mukhannatsin minal Mu'tazilah. Asy'ariyah itu Mu'tazilah banci. Kayak Mu'tazilah tapi masih banci, masih menakut, masih malu-malu mau menolak seluruhnya. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Alhamdulillah. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menolak sifat. Menerima seluruh sifat-sifat. Bisa dibayangkan hadis tentang nama-nama Allah yang 99 nama Allah. Semua nama-nama tersebut mengandung sifat. Sudah berapa itu? Sudah berapa kalau sudah 99 nama, setiap nama mengandung sifat. Sudah 99 sifat. Ditambah lagi sifat-sifat Allah yang tidak jadi nama. Yang tidak jadi nama. Seperti Allah memiliki sifat marah. Wa ghadiballahu alaihim. Allah murka kepada mereka. Itu sifat Allah. Tapi bukan nama Allah Ta'ala. Karena rahmat Allah mengalahkan kemurkaannya. Karena rahmat Allah mengalahkan kemurkaannya. Berarti yang jadi nama rahmatnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah maha pengasih, maha penyayang. Karena kemarahannya kalah dengan rahmatnya. Lebih tinggi rahmatnya. Berapa berarti? Sudah 99 ditambah dengan semua sifat-sifat yang lain yang tidak jadi nama. Intiqam. Disebutkan. Allah SWT membalas.
Ikhwani fid din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW ketika doa di tengah malam, ketika Aisyah mencari Rasulullah, menemukan kakinya sedang tegak berdoa. Di antara doanya, la usni sana'an anta kama asnaita ala nafsik. Ya Allah, aku tidak bisa menyebutkan seluruh pujian sebagaimana engkau pujikan atas dirimu. Dan juga ketika menyatakan as'aluka bikulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'alamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan perantaraan nama-namamu yang kau namakan dirimu sendiri dengannya, yang kau turunkan dalam kitabnya, yang kau ajarkan kepada salah satu hamba-hambamu, ini Rasulullah SAW, dan yang disimpan pada dirimu sendiri. Berapa berarti nama Allah? Lebih dari 99. Lalu bagaimana dengan hadis tadi 99? Siapa yang menghafal 99 nama? Kan begitu. Bukan membatasi. Tetapi disebutkan dalam hadis ini, aku meminta dengan perantaraan namamu yang kau namakan dirimu sendiri dengannya, yang kau turunkan dalam kitabmu, yang kau ajarkan pada nabimu, yang kau simpan sendiri pada dirimu. Berarti nama Allah sangat banyaknya. Dan semuanya asma'ul husna. Semuanya nama-nama yang baik. Dan semua nama-nama yang baik ini mengandung sifat dari sifat-sifat Allah. Maka sekali lagi sifat Allah bukan cuma 20, bukan cuma 13, bukan cuma 7. Kaum muslimin yang saya hormati, kembali kepada ucapan beliau Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, bahwa ahlu sunnah tidak seperti mereka para penolak-penolak sifat, tidak seperti Jahmiyah, tidak seperti Mu'tazilah, tidak seperti Asy'ariyah. Mimman yunfi hadhihi sifat, yang menolak sifat-sifat, dan termasuk yang ditolak oleh Asy'ariyah adalah sifat maji, sifat ityan, sifat nuzul. Adapun Mu'tazilah menolak seluruhnya. Adapun Jahmiyah menolak seluruhnya. Tetapi Asy'ariyah menerima sebagian, tapi menolak sebagian. Dan di antara yang ditolak sifat ini. Maka kita ingatkan kaum muslimin, bukankah Allah mengenalkan dirinya dalam ayat ini? Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amr. Bukankah Allah menyampaikan ayat ini, menurunkan wahyunya kepada Nabi untuk kita baca, untuk kita pahami bahwa mereka tidaklah menunggu kecuali datangnya Allah. Bukankah dibaca oleh kalian setiap hari, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datang Rabbmu dan malaikat-malaikat berbaris-baris. Bukankah ada dalam hadis yang sahih mutawatir, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, turun Rabb kalian tabaraka wa ta'ala. Akan ditolak semua ini, ya muslimin. Alhamdulillah, ahlu sunnah menerima apa yang diberitakan dalam Quran dan sunnah, diterima dengan tidak disamakan dengan makhluk. Rata-rata mereka yang menolak sifat alasannya khawatir sama dengan makhluk, khawatir sama dengan makhluk. Sehingga sifat tangan, oh bukan tangan, Allah tidak punya tangan. Kalau Allah punya tangan nanti kayak makhluk. Salah cara berpikirmu. Harusnya menyatakan Allah punya tangan, tetapi tidak sama dengan makhluk. Kan selesai. Sungguhnya cukup dengan itu. Diterima sifatnya, tapi ditolak penyerupaannya. Diterima sifatnya, karena itu Quran. Yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Amanna bihi kullun min indi rabbina. Tetapi kita katakan tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk, dan tentunya sesuai dengan keagungannya. Kayak apa tidak tahu. Biduni takyif, tanpa mempertanyakan kayak apa. Ya ta'awwal li ajlihal ayat bita'wilat ma anzalallahu 'alaiha min sultan. Adapun mereka mentakwil-takwilkan ayat-ayat tadi
dengan takwil-takwil batil, ditafsirkan dengan tafsir yang salah, diselewengkan maknanya kepada makna-makna lain yang tidak terkandung dalam bahasa Arab kadang-kadang, yang Allah tidak turunkan bukti-buktinya. Oh, maksudnya tangan itu rahmat. Masa rahmat ada dua? Ma mana'aka an tasjud lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menghalangi wahai iblis untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Oh, bukan dua tangan, dua kenikmatan atau dua rahmat. Oh, rahmatnya cuma dua. Rahmat Allah sangat luas. Kenikmatan Allah sangat luas. Bagaimana dengan ayat wal ardu qabdatuhu yaumal qiyamah, dan bumi dalam genggaman Allah yaumul qiyamah. Oh, dalam genggaman maksudnya mungkin diliputi rahmat, begitu? Ya, bukan menggenggam namanya. Kalau bukan dengan tangan, bukan menggenggam namanya. Bagaimana dengan sekian banyak hadis-hadis yang menunjukkan tentang tangan Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayat yang menunjukkan tangan Allah Subhanahu wa taala? Jangan susah-susah mencari tafsir-tafsir yang tidak ada. La fil Quran wala fis sunnah wala fi aqwali sahabah. Jangan maksakan diri. Katakan saja kami percaya, kami beriman bahwa Allah punya tangan. Hanya saja tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Selesai. Tangan Allah sesuai dengan keagungannya. Tangan makhluk sangat lemah. Bagaimana mungkin bisa menggenggam bumi? Bagaimana mungkin bisa menggulung langit? Bagaimana mungkin bisa menciptakan Adam alaihi salam? Tangan makhluk tidak ada apa-apanya. Sangat-sangat amat lemah, sangat-sangat kecil. Allah Maha Agung, Maha Besar, Maha Mulia, Maha Sempurna. Maka tangannya pun sangat tinggi, mulia, sempurna. Dan jangan tanya kayak apa. Kamu dan saya sama-sama tidak pernah melihat dan nggak tahu. Kita beriman pada yang ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Bal haqiqatuha al-qadah fi bayanillahi wa bayani rasulih. Berarti hakikatnya mereka itu menyalahkan penjelasan Allah dan penjelasan Rasulnya. Mereka menyalahkan penjelasan Allah dan penjelasan Rasulnya. Dari sisi mananya mereka menyalahkan penjelasan Allah dan Rasulnya? Mereka selalu berkata kalimat ini mengandung tasbih, penyerupaan, kita harus ganti. Oh, Masya Allah, mengoreksi ayat Allah. Masya Allah, beraninya engkau menyatakan bahwa ayat Allah tidak tepat. Padahal kalimat-kalimat dalam Quran disifati oleh Allah sendiri. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Wa tammat, sungguh sangat sempurna kalimat-kalimat Allah. Allah tidak salah pilih kata. Allah tidak salah pilih kata. Tetapi kalian, wahai para penolak-penolak sifat, menganggap bahwa Allah salah pilih kata. Yadullah fawqa aidim. Kok tangan Allah? Mestinya jangan tangan. Kemuliaan. Astagfirullah. Ya. Mau mengkritik Al-Quran? Mau menyalahkan ucapan Allah Subhanahu wa taala? Allah sebutkan tangan. Ya, tapi maksudnya tangan itu adalah kekuatan. Jadi Allah salah pilih kata, gitu maksudnya. Ya enggak sih. Terus ya memang tangan, tapi maksudnya bukan tangan. Iya, kalau antum mengatakan bahwa tangan itu bukan tangan, artinya Allah salah pilih kata. Dan itu qadahun, cercaan terhadap ucapan-ucapan Allah dan ucapan-ucapan Rasulnya. Wa za'am bi anna kalamahum huwa alladhi tahsul bihi al-hidayah fil bab, fi hadzal bab, fa haula'i laysa ma'ahum dalilun naqli. Mereka mengira berarti bahwa ayat ini zahirnya ada tasbih, harus ditakwilkan. Dan itu ucapan mereka, bukan ucapan saya, bukan ucapan mereka para ulama, ucapan mereka sendiri. Setiap menakwilkan selalu berkata, ayat ini zahirnya mengandung tasbih, maka harus ditakwilkan. Ayat ini zahirnya, lafadznya menunjukkan tasbih, harus ditakwilkan. Ila akhirih. Bagaimana?
menurut kalian? Bukankah ini mencerca ucapan Allah? Jadi ucapan Allah salah. Kalau saya berkata seperti ucapan Allah, saya salah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sesungguhnya Ar-Rahman di atas arasy maha tinggi. Salah? Atau yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Salah saya? Membaca Al-Quran dikatakan menyerupakan Allah? Engkau menyerupakan Allah karena menyatakan tangan Allah. Jangan. Jadi saya ngajinya berubah. Ya. Quwwatullah fawqa aydihim, begitu. Saya rubah Al-Quran. Ya tidak boleh merubah Al-Quran. Ya sudah. Sebutkan yadullah, tangan Allah. Selesai. Demikian pula ketika kita menyatakan ma mana'aka an tasjud lima khalaqtu biyadai, kata Allah, apa yang menghalangimu wahai iblis untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Salah lagi. Oh, ini ayatnya dohirnya tasbih. Karena ayatnya dohirnya tasbih nggak boleh dibaca, begitu? Boleh nggak dibaca? Ya boleh sih. Ya sudah, kita baca bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Dan kalian wahai iblis, kenapa tidak mau sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kenapa salah? Tidak salah. Yang salah itu otakmu, pikiranmu mengira tangan Allah sama dengan makhluk. Itu yang salah. Masa menciptakan dengan tangan kayak orang bikin robot begitu? Nah, itu pikiranmu. Itu yang salah. Tentunya tidak sama dengan orang bikin robot, orang bikin patung. Tidak sama. Kayak apa? Tidak tahu. Yang pasti sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak kabarkan secara rinci, maka kita pun tidak merinci. Kalau Allah mengkabarkan secara global bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, menanam pohon di surga Firdaus dengan tangannya sendiri, maka kita pun mengatakan demikian. Kayak apanya? Wallahu ta'ala a'lam. Tidak diceritakan la fil Quran wala fil sunnah. Tidak diceritakan dalam Quran, tidak diceritakan dalam sunnah. Maka kita tidak tahu rinciannya. Yang pasti tidak sama dengan makhluk ketika menanam pohon. Tidak sama dengan makhluk ketika membuat patung ini, patung itu. Atau membuat robot. Tidak sama. Allah tidak sama dengan makhluknya. Maka ketika Allah menciptakan Adam dengan tangannya, tidak sama dengan makhluk. Ketika Allah yaghris syajaratul firdaus dengan tangannya, juga tidak sama dengan makhluk. Walhamdulillahirabbil alamin. Sesungguhnya sangat jelas sekali akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang betul-betul berhujjah dengan dalil-dalil yang qat'iyyud dilalah, qat'iyyut thubut. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.